Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita beribadah secara online, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Penatua Agus Raharjito yang sudah mempersiapkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari ibu-ibu, kita mempersiapkan dan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, kunyanyi haleluya.
kuasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu di sore hari ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami ibu-ibu PW Ester untuk melaksanakan ibadah dua mingguan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuji, memuliakan namamu, serta mendengarkan akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Penatua Agus Raharjito, di mana telah mempersiapkan firman Tuhan bagi kami ibu-ibu PW Ester pada sore hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi, memampukan Bapak Penatua Agus Raharjito, sehingga firman yang ditaburkan adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari ibu-ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Penatua Agus Raharjito. Mari kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
Selamat sore ibu-ibu PWSter semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu dalam ibadah bersama sore hari ini. Kali ini saya memilih dan menarasikan salah satu artikel dari sekian banyak link renungan Kristen dengan tema mengucap syukur. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang akan disampaikan dapat bekerja hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu-ibu PW yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan bersama berkaitan dengan pembacaan firman tadi, yaitu apakah kita semua yang hadir pada saat ini sungguh-sungguh selalu memiliki rasa sukacita dan ungkapan syukur? Dan apakah kita semua sudah memahami apa sebenarnya makna di balik ungkapan syukur itu? Mungkin ada di antara kita saat ini yang berpikir, untuk apa saya bersyukur? Toh tidak ada yang perlu disyukuri. Dalam hidup ini sungguh masih terlalu banyak penderitaan, kemiskinan, penyakit, dan sebagainya. Terlebih selama menjalani masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Dan lagi jika melihat satu demi satu realita keseharian kita yang tiada hari tanpa persoalan dan tantangan. Ibu-ibu, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita hanya fokus untuk mendapatkan atau menginginkan pemberian-pemberian Allah saja. Mungkin kita terlalu mudah untuk menyatakan ungkapan syukur ketika kita sedang merasa berkelimpahan. Tetapi mampukah kita menyatakan perasaan dan ungkapan syukur ketika kita sedang mengalami masalah? Atau masih maukah kita menyatakan ungkapan syukur pada Allah ketika apa yang kita rencanakan atau kerjakan belum terwujud sebagaimana yang kita harapkan? Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk selalu mau mengucap syukur dalam segala hal. Coba kita simak kata dalam segala hal tersebut. Apakah maksudnya? Kata dalam segala hal ini menunjuk pada segala situasi, baik dalam susah maupun dalam senang. Artinya, kita mengucap syukur bukan hanya pada saat kita merasa berhasil dalam suatu rencana atau pekerjaan saja, atau saat kita merasa aman-aman saja. Tetapi dalam situasi sulit, situasi di mana kita mungkin merasa kekurangan
atau dalam penderitaan sekalipun, kita harus mampu memandang keadaan tersebut dari sisi positifnya, sehingga kita tetap dapat mengucap syukur. Mungkin kita merasa heran dan bertanya, apa mungkin kita bisa mengucap syukur dalam situasi yang kurang baik atau yang tidak baik? Dan kalau iya, kita dapat melakukannya, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melatih diri kita untuk selalu hidup dalam pengharapan. Sikap hidup yang selalu dalam pengharapan kepada Allah terbukti akan memampukan setiap orang dalam mengatasi segala persoalan hidup ini. Sebab hati yang selalu diliputi sukacita dan pengharapan akan melahirkan pikiran, semangat, tutur kata, dan tindakan yang baik dan benar di hadapan Allah, yang selanjutnya akan menjelma menjadi ungkapan syukur. Hal tersebut bisa kita lihat melalui pengalaman hidup yang telah dilakukan dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cara hidup Yesus Kristus ketika hadir di dalam dunia menunjukkan keteladanan sekaligus menjelaskan arti dan makna mengenai ungkapan syukur. Dalam banyak kesempatan, Tuhan Yesus telah mencontohkan bahwa ucapan syukur selayaknya muncul dari hati dan mulut kita setiap saat. Mari kita renungkan peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan bagi 5.000 orang yang bisa kita lihat di dalam Injil Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21. Dalam ayat 19b dikatakan, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sedang ayat yang ke-20 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dalam keadaan yang begitu sulit dan serba kekurangan, di mana hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan, sementara yang hendak diberi makan berjumlah ribuan orang. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus tetap mengucap berkat yang mengandung makna rasa syukur dan permohonan atas perkenan Allah bagi kita terhadap apa yang masih ada, meskipun itu tinggal sedikit. Dan ternyata ungkapan syukur itu bisa menjadi jalan bagi terbukanya pintu berkat dari Allah. Dari situasi yang serba kekurangan justru menjadi kelimpahan. 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang bukannya tidak cukup, tetapi malah masih ada sisanya. Ungkapan syukur tersebut mengungkapkan rasa ketergantungan kita akan kasih dan kemurahan Allah. Yakinlah bahwa Allah sendirilah yang akan bertindak mengatur dan mencukupkan kebutuhan kita, walaupun dalam situasi kita yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kasih dan kemurahan itu telah dinyatakan dengan sempurna melalui karya penyelamatan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus menjadi jaminan kehidupan bagi kita, dan itulah alasan kita untuk harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat bersyukur kepada Allah karena kita memegang janjinya bahwa walaupun ada banyak persoalan di dunia ini,
namun Dia tidak akan pernah melupakan umat-Nya. Orang yang berpengharapan tentunya berbeda dengan orang yang tidak berpengharapan. Orang yang tidak memiliki pengharapan hanya terpaku melihat kesulitan-kesulitan yang menindih hidupnya. Sedangkan orang yang memiliki pengharapan selalu mampu melihat dan meyakini adanya pertolongan yang melampaui segala kesulitan yang ada. Dengan demikian, pengharapan memungkinkan kita untuk selalu memiliki sukacita, sebab Allah pun akan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang tekun dalam pengharapan dan tahu bagaimana mengucap syukur kepadanya. Ibu-ibu PW Esther, hidup yang selalu bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, jangan mau dirongrong oleh kecemasan dan kekhawatiran, tetapi hiduplah bersandar kepada Allah dan selalu dengan rasa syukur menikmati apa yang telah Tuhan berikan. Jadikanlah budaya bersyukur itu sebagai karakter diri sebagai orang yang beriman. Memang tidak mudah, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat berharap dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah desa kecil yang sebelumnya hancur karena gempa bumi, tinggallah seorang ibu sebatang kara. Ibu ini terkenal dengan semangat hidup dan kekasan senyumnya yang lembut dan selalu menghiasi raut wajahnya setiap dia berjumpa dengan orang lain. Suatu hari datanglah seorang pemuda dan bertanya kepadanya, "Kenapa ibu selalu tersenyum dan bersuka cita? Apakah ibu tidak pernah merasa susah?" Ibu ini menjawab, "Pernah. Setahun yang lalu saya kehilangan semuanya. Suami, anak-anak, dan harta benda karena bencana gempa bumi. Saya hanya punya baju yang saya pakai di badan ini tanpa sanak saudara dan juga hidup terlunta-lunta." Kemudian pemuda itu bertanya lagi, "Lalu sejak kapan ibu bisa kembali tersenyum?" Jawab si ibu, "Sejak saya menyadari bahwa saya masih memiliki Allah yang akan selalu mengasihi saya." Ibu-ibu yang kekasih, dengan adanya perasaan memiliki dan dimiliki oleh Allah, maka kita dimungkinkan untuk senantiasa berharap kepadanya, sehingga boleh mewarisi berkat-berkat-Nya. Memiliki banyak harta tanpa memiliki Allah adalah sebuah kesia-siaan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bersyukur senantiasa dalam segala hal adalah sebuah tanda atau pernyataan bahwa kita sungguh-sungguh merasa memiliki dan juga dimiliki oleh Allah. Sebagai kata penutup, saya kutip apa yang ditulis oleh Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life demikian. Tuhan tersenyum ketika kita memuji dan menaikkan syukur kepadanya secara terus-menerus. Hal-hal yang luar biasa terjadi ketika kita mempersembahkan
pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Saat kita membuat Tuhan senang, hati kita pun dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa selama ini Tuhan telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat dari Tuhan kepada kami. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih telah mengingat kami meskipun kadang kami berbuat dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penetua Agus Raharjito yang sudah menaburkan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Mari ibu-ibu, kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci kudus. Kami datang bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap upaya dan usaha kerja kami pada hari-hari yang sudah kami lewati. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami teringat juga bagi ibu-ibu yang belum dapat bergabung dalam ibadah sore hari ini, bagi yang sakit, baik mereka yang terbaring di rumahnya masing-masing maupun yang terbaring di rumah sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan, karena Engkaulah dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Berkati upaya pengobatan dan obat-obat yang mereka minum. Hadirlah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sembuhkanlah mereka dari sakit yang mereka derita. Bagi mereka yang sibuk atau apapun yang menjadi alasan mereka, kiranya setiap masalah atau persoalan mereka, Tuhan sajalah yang akan memberi solusi atau jalan keluar agar supaya pada 2 minggu yang akan datang, mereka mendapat waktu untuk beribadah bersama-sama seperti pada saat ini. Kami pun berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu, orang-orang miskin terlantar, ibu-ibu janda, para duda. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, memberi mereka berkat-berkat-Mu, agar dalam menjalani kehidupan ini, mereka selalu semangat, tidak putus asa, dan selalu penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam usaha karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan masalah lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, mulai dari pusat sampai pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat kepada para pemimpin pemerintahan kami, agar mereka dapat memimpin kami, masyarakat dengan baik, penuh kasih dan rasa tanggung jawab. Jauhkan mereka dari sifat serakah dan ingin menang sendiri. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang adil dan pemimpin yang patut untuk diteladani. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, inilah yang menjadi doa syafaat kami di sore hari ini. Sungguh masih banyak yang akan kami pinta kepadamu, namun karena keterbatasan kami tidak dapat menguraikan satu demi satu. Namun kami percaya, sebelum kami mengucapkannya, Tuhan sendiri sudah mengetahuinya.
dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian, El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi oleh Tuhan, tinggallah di rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Semoga Tuhan damai sejahtera memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.